You have done for me things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya terus berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat. Secara rohani kita bertumbuh di dalam Kristus melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dan kita memiliki waktu saat teduh bersama dengan Tuhan melewati hari demi hari. Dan kita akan setia mempelajari firman Tuhan di dalam sekolah minggu dewasa, pria, dan wanita senior. Kita mempelajari dari buku Murid Kristus Menyangkal Dirinya, dan sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-6, berjudul Murid Yesus yang Memberitakan Injil. Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersuka cita karena kami diberi kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan di dalam kelas sekolah minggu, dewasa, pria, dan wanita senior. Kami mau mempelajari tentang murid Yesus yang memberitakan Injil dari 2 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan, pimpinlah kami dalam pembelajaran pagi ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ingin kita membaca firman Tuhan ini dengan bersuara. Bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Murid Yesus yang memberitakan Injil berarti setiap saat, setiap murid Yesus, dimanapun juga, memiliki kerajinan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, memberitakan Injil kepada satu orang, memberitakan Injil kepada dua orang, terus memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Hal ini seperti gambaran dalam dunia marketing yang berlaku prinsip promosi dan iklan yang terus-menerus dilakukan. Kadang-kadang ketika kita melihat sebuah berita,
ada diselingi iklan, dan iklan itu terus-menerus dilakukan. Iklan yang sama beberapa kali bahkan. Itu tujuannya adalah supaya produk mereka dikenal oleh masyarakat luas dan berpotensi dibeli dan digunakan oleh orang yang melihat promosi atau iklan tentang produk tersebut. Dan memang promosi serta iklan pun disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga produk mereka dapat diterima dari generasi ke generasi berikutnya. Kita hidup sebagai orang-orang yang sudah melalui beberapa tahun. Kita melihat ada produk yang tadinya promosinya, iklannya sudah agak jadul, tetapi kemudian diperbaiki sesuai dengan zaman. Dan orang tetap mengingat produk itu lalu membelinya karena mereka tertarik dengan promosi dan iklan. Memang promosi dan iklan tidak bisa dibilang murah untuk melakukannya. Produk dan iklan itu berbiaya mahal. Itu sebabnya perusahaan harus menyediakan biaya produksi yang besar sehingga tersedia pendanaan untuk melakukan promosi dan iklan yang berguna bagi produk mereka. Berita Injil berkaitan dengan keselamatan hidup yang kekal, dan ini suatu berita yang penting yang harus terus-menerus dilakukan oleh setiap murid Yesus, karena hal itu merupakan kebutuhan utama setiap manusia yang hidup di dunia ini. Nah, bagaimanakah cara agar berita Injil ini dapat didengar oleh sebanyak mungkin orang? Bahkan kita merindukan seluruh orang di dunia ini mendengarkan berita Injil. Bagaimanakah caranya? Apa yang harus dilakukan agar orang tetap memegang teguh Injil dan percaya kepada Yesus Kristus? Tiada hal lain, hanya ada satu cara. Setiap gereja, setiap murid Yesus harus memberitakan Injil secara terus-menerus. Jadi, beritakanlah Injil kepada setiap orang dari generasi ke generasi berikutnya. Injil dapat terus didengar oleh setiap manusia di segala zaman bila murid Yesus memberitakan Injil tersebut. Memang ada harga yang harus dibayar untuk melakukan hal itu. Apa sajakah harga pemberitaan Injil yang perlu dibayar oleh murid Yesus? Bisa jadi kita harus mengeluarkan biaya atau dana yang kita miliki untuk bepergian, bersaksi kepada setiap orang. Bisa jadi ada waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Bisa jadi juga ada kesempatan-kesempatan yang kita pakai supaya Injil bisa terus diberitakan. Pelajaran murid Yesus yang memberitakan Injil, ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kebenaran yang pertama, murid Yesus yang memberitakan Injil harus memahami bahwa itu merupakan tanggung jawab murid Yesus. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Manusia diberikan kebebasan untuk dapat memilih apa yang hendak dilakukan, memilih apa yang dia sukai, atau membuat pilihan tentang banyak hal. Orang yang bertanggung jawab akan memilih apa yang baik, yang berguna bagi dia dan orang lain, serta tidak merugikan siapapun. Dalam hal memberitakan Injil, sepintas orang Kristen dapat memilih antara taat melakukannya atau memilih melakukan hal lainnya. Manusia itu pintar mencari alasan bahwa tugas orang Kristen dan tugas gereja bukan hanya memberitakan Injil katanya. Ada banyak tugas-tugas lainnya di dalam hidup berkomunitas sebagai gereja dan hidup pribadi sebagai murid Yesus. Ada banyak pekerjaan lainnya. Sepintas hal itu terlihat benar. Namun sesungguhnya tugas memberitakan Injil adalah tanggung jawab besar bagi setiap murid Yesus dan bagi setiap gereja. Mempergunakan segala sesuatu yang ada pada dirinya, pada gereja, supaya Injil bisa diberitakan baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dengan kata lain, tugas-tugas lain sebagai murid Yesus dan gereja perlu dilakukan.
tetapi tetap menyadari pentingnya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua memang merupakan perintah yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk memberitakan Injil. Perintah itu dimulai dengan mengingat otoritas untuk pemberitaan Injil itu adalah di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi otoritas Tuhan supaya Injil itu bisa diberitakan kepada orang-orang yang masih hidup ini. Dan nanti orang-orang yang sudah mati itu juga akan dihakimi atau akan menghadap kepada Kristus. Hal ini berarti memberitakan Injil harus dilakukan dengan setia dalam semua keadaan. Karena itu adalah perintah Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal itu berarti memberitakan Injil harus dilakukan dengan setia dalam semua keadaan. Karena itu adalah perintah Tuhan dan juga sudah menjadi tanggung jawab semua murid Yesus. Pemberitaan Injil terus berlangsung. Ya. Kita telah mendapatkan amanat agung dari Yesus untuk menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Dan hal ini telah menjadi tanggung jawab kita supaya semua bangsa menjadi murid Yesus. Memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta. Memberitakan Injil bukan hanya tugas utusan Injil atau si pengabaran Injil di dalam gereja. Amanat agung, perintah dari Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah perintah yang ditujukan kepada setiap murid Yesus yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Murid Yesus yang memberitakan Injil, kebenaran yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5, kepentingan memberitakan Injil. Jadi setiap murid Yesus harus memperhatikan kepentingan memberitakan Injil. Kebutuhan manusia salah satunya adalah kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang berarti penyediaan kebutuhan pokok dan lebih penting, lebih mendesak dibandingkan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sekunder atau kebutuhan luks. Keselamatan manusia kita harus memikirkan itu adalah termasuk kebutuhan yang sangat mendesak untuk diterima atau dimiliki oleh setiap manusia. Keselamatan itu kebutuhan yang sangat mendesak. Kita perlu segera memberitakan Injil karena hal ini adalah hal yang penting, hal yang mendesak. Bagi murid Yesus dan gereja, memberitakan Injil tidak dapat ditunda, apalagi dilalaikan. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bagi orang yang belum percaya Yesus, penting dan mendesak, karena jika mereka tidak mendengarkan Injil, bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau Injil tidak sampai kepada mereka dan tidak ada yang memberitakan? Bagaimana berita itu bisa sampai kalau tidak ada orang yang mau diutus untuk memberitakan Injil? Siapakah orang itu? Kita adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang. Lakukanlah pemberita Injil. 2 Timotius 4 ayat 1-4 mencatat beberapa alasan mengapa kita sebagai murid Yesus memberitakan Injil sebagai hal yang penting dan mendesak. Pertama, menunaikan tugas yang diperintahkan Tuhan, pemberitaan Injil itu. 2 Timotius 4 ayat 1. Yang kedua, membawa orang kembali kepada kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Yang ketiga, mengungkapkan ajaran sesat dan guru-guru palsu yang berusaha merusak gereja, dan ketika Injil diberitakan, itu terungkap bahwa ajaran mereka palsu dan guru-guru itu adalah guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat. 2 Timotius 4 ayat 3. Dan yang keempat, menjaga orang untuk tidak berpaling dari kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 4. Bacalah dengan seksama 2 Timotius 4 ayat 3-5 dan jawablah pertanyaan berikut ini. Menurut saudara, mengapa ada orang yang tidak mau menerima ajaran yang sehat?
mereka lebih senang mendengar ajaran yang sesat. Karena apa? Karena ada guru-guru yang dikumpulkan untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Ya, jadi mereka nggak mau lagi mendengar yang benar, tapi mau membukanya bagi dongeng. Nah, yang kedua, menurut saudara, ajaran seperti apakah yang dikategorikan sebagai dongeng? Ya, ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang hanya cerita-cerita, ya palsu, cerita-cerita yang tidak benar, ya. Itu hanya dongeng yang tidak sesuai dengan kebenaran seperti firman Tuhan disampaikan bagi kita. Pelajaran yang ketiga, kebenaran yang ketiga mengenai murid Yesus yang memberitakan Injil, kalau kita melihat dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, di situ diberitahu hasil pemberitaan Injil. Ada sukacita, ada mahkota yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita melihat kebenaran yang ketiga ini, hasil pemberitaan Injil. Bapak dan Ibu, dalam rangka memotivasi supaya seseorang berkinerja baik, berkinerja bagus, maka dalam lembaga pendidikan ataupun dalam dunia kerja, bahkan dalam kehidupan keluarga, ada yang menerapkan prinsip reward, yaitu memberi penghargaan atau bonus kepada orang yang dinilai berkinerja baik tersebut. Bagi orang yang menunaikan tugas secara bertanggung jawab, firman Tuhan mengatakan layak mendapatkan hasil. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius 25 ayat 21. Tuhan ini berkata kepada hamba yang berkinerja baik itu, dia sukacita, dipercaya untuk perkara yang besar lagi, dan kemudian diajak masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Itu rewardnya, hadiahnya, bonusnya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 dijelaskan tentang hasil dari ketekunan ketika murid Yesus memberitakan Injil, yaitu orang itu harus menunjukkan ketekunannya. Hasilnya adalah dia mengakhiri sebuah pertandingan yang baik. 1 Timotius 4 ayat 7. Kita dinasihatkan untuk menuntaskan tugas apapun juga secara benar dan bertanggung jawab sampai akhir. Tentu dalam tugas memberitakan Injil ada berbagai macam rintangan. Namun seperti Paulus yang memberi teladan kepada Timotius, demikianlah kita juga harus bertekad meninggalkan teladan bahwa kita setia sampai akhir, mengakhiri pelayanan kita dalam kebenaran dan hidup. Kita juga berakhir dalam kebenaran. Yang kedua, akan menerima mahkota kebenaran. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di dalam kekekalan di hadirat Tuhan setelah hidup di dunia ini, orang yang setia melaksanakan firman Tuhan, orang yang setia memberitakan Injil dan melakukan pelayanan, akan menerima upah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai mahkota. Ditegaskan dalam ayat tersebut bahwa mahkota itu akan diterima oleh setiap orang, setiap murid Yesus yang tetap setia hingga Tuhan Yesus datang kembali atau sampai kepada akhir zaman. Orang yang terlibat aktif memberitakan Injil, baik melalui kesaksian, mendoakan, menyokong secara finansial, mendukung program penginjilan, ataupun terlibat secara langsung memberitakan Injil, akan menikmati sukacita dan kebahagiaan ketika ada satu orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Singkat kata, orang yang tekun melakukan kehendak Tuhan akan mendapat upah, karena Tuhan adalah setia. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu
sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, apakah kesulitan pada masa kini untuk memberitakan Injil? Ketakutan, malas, ragu-ragu, takut ditolak, ya. Nah, itu mungkin kesulitan. Tapi semuanya itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita memiliki kemauan dan Roh Kudus turun atas kita. Dia akan menjaga setiap perkataan kita. Ketika kita memberitakan Injil, hindari berdebat, tapi nyatakan apa yang kita tahu. Dan kita selesaikan dengan sangat baik, dengan terlebih dahulu menjalin hubungan persahabatan dengan orang yang akan menerima berita Injil tersebut. Yang kedua, sukacita yang seperti apakah yang kita rasakan setelah memberitakan Injil? Sukacita yang luar biasa leganya, karena kita sudah melakukan perintah yang Tuhan suruh kepada kita. Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, dan ketika kita melakukannya, sukacita, karena kita sudah melaksanakan perintah Raja yang besar itu. Kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang suka memberitakan Injil dan memperoleh hasil yang baik dari pemberitaan Injil kita. Kesimpulan dari pelajaran kita minggu pagi ini, murid Yesus yang memberitakan Injil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari terus memberitakan Injil, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai murid Yesus. Penting sekali memberitakan Injil untuk keselamatan setiap manusia, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hasil pemberitaan Injil sukacita, ya, karena kita sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan kita memperoleh mahkota yang diberikan oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap setia memberitakan Injil, bagikan keselamatan itu kepada setiap orang, nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia. Bapak dan Ibu, mari kita mengakhiri dan kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan pagi ini untuk menjadi murid Yesus yang memberitakan Injil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kami tahu bahwa setiap orang perlu mendengar berita dan kami perlu menyampaikannya. Keselamatan manusia tergantung kepada iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami akan merasakan sukacita yang besar ketika kami memberitakan Injil Tuhan dan memperoleh kebahagiaan mahkota yang diberikan oleh Bapa. Terpujilah Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap Bapak dan Ibu yang belajar firman Tuhan pada pagi ini. Mereka terus bertumbuh di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.